Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bahwa kita diperintah untuk berdakwah dan dakwah itu rules, aturannya datang dari Allah dan Rasulnya. Maka dari rules dalam dakwah itu adalah kita bersikap tegas dalam berdakwah, tidak melempem, tidak berbasa-basi kepada kelompok al-hizbiyah, kelompok ahlul bidah. Maka di pembahasan yang kedua ini telah diperintahkan kita sebagai dalil bahwa dakwah kita harus tamayuz, harus menjadikan penjeda antara yang hak dengan yang batil, antara kelompok sunnah dengan kelompok al-mubtadi'ah. Mana dalilnya juga selain itu? Di mana Allah memerintahkan, setelah dijelaskan di dalam hadis terdahulu bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 72 kelompok, hanya satu yang selamat. Di sisi lain Allah langsung di Al-Quran memerintahkan agar kita berpegang kepada jalan satu yang selamat dan menjauhi dan memalingkan diri kita dari kelompok-kelompok yang sesat. Maka pendalilan yang pertama, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maknanya, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillahi jami'an, dengan tali Allah, semuanya kaum muslimin. Di sini perintah dari Allah kepada seluruh kaum muslimin. Di saat diberitahu bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 72 golongan, apa kata Allah? Berpegang teguh kepada jalan yang selamat, yang mesti satu itu, dan menjauhi dari yang lain. Wala tafarraqu, kata Allah, janganlah kamu berpecah dengan masuk kepada agama Islam sempalan. Lihat, dari dalil yang pertama ini, juga Allah memerintahkan kita untuk memilih jalan yang satu, berpegang teguh padanya, dan tidak berbasa-basi ikut kepada kelompok-kelompok yang sesat. Maka bagaimana prakteknya mereka dai-dai melempem yang memberikan kepada kita nasihat-nasihat agar dakwah ini lemah lembut dengan kelompok Jama'atut Tabligh, dengan Ikhwanil Muslimin. Kita bergabung dengan mereka. Mereka mempunyai kebaikan, kita pun mempunyai kebaikan. Beragama ini seakan-akan orang yang mengail ikan. Ada yang dengan tali, ada yang dengan jalak. Maka semuanya kembali kepada Allah. Allah yang akan memberikan pahala kepada mereka. Ini kalam subuhat. Di dalam hadis-hadis tadi disebutkan, semuanya sesat kecuali satu yang selamat. Dan di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah, kita hanya memegang jalan yang selamat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka telah datang tafsir dari salaf. Apa makna hablullah, tali Allah tadi? Datang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan At-Tabari di dalam tafsirnya dari jalan Husain ibnu Bashir, dari Awam, dari Abi Wa'il, dari Abdullah ibni Mas'ud. Berkata Abdullah ibni Mas'ud, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Kata Abdullah ibni Mas'ud, hablullah ay al-jamaah. Maknanya mengikuti manhaj yang hak, manhaj ahlussunnah wal jamaah. Maka yang diinginkan dari al-jamaah adalah
Mereka orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita. Di dalam ayat Al-Quran, Allah pun memerintahkan kita dalam berdakwah hanya mengikuti al-jamaah yang satu. Wala tafarraqu, dan dilarang kita masuk hizb-hizb, kelompok-kelompok, sempalan-sempalan dari kelompok ahlul bid'ah. Ini dari Al-Quran. Maka kemana mereka, para da'i-da'i al-hizbiyun, para da'i-da'i melempem, yang mengajak kita untuk membungkam diri kita dari kesesatan yang ada di sekitar kita, dan agar bergabung berdakwah bersama dengan mereka, maka Allah Jalla wa'ala telah melarang. Wala tafarraqu, jangan kalian bersempal mengikuti kelompok-kelompok sesat, tetapi waqtasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh kepada al-jamaah, kepada manhaj yang hak, al-firqah an-najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyah. Itulah yang diinginkan di dalam ayat tadi. Dan pendalilan yang kedua di dalam ayat juga, Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Maknanya sama seperti ayat yang pertama tadi. Wa anna hada sirati mustaqiman, maknanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus, jalan ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, itu saja. Wala tafarraqu wa'tasimu wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang sesat, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan menjadi sesat seperti mereka. Lihat di dalam ayat ini disebutkan ini jalan yang lurus ahlu sunnah wal jamaah, fattabi'uh, hanya berhak untuk mengikuti jalan yang satu ini. Dan dilarang oleh Allah, jangan mengikuti kelompok-kelompok yang sesat, maka kalian akan mengikuti kelompok yang sesat itu. Ayat ini barakallahu fikum telah datang penjelasnya, telah datang asbabun nuzulnya, yang merupakan asbabun nuzul itu adalah penguat dari penjelas apa yang diinginkan di dalam ayat tersebut. Maka telah datang diriwayatkan ashabus sunan dari jalan Asim ibnu Abi Nujud an Abi Wa'il an Abdullah ibni Mas'ud, masih dari Abdullah ibni Mas'ud, di mana dia mengatakan, mengangkat kepada Nabi menjadi hadis yang marfu dari ucapan Nabi, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ard khattan kabiran mustaqiman, bahwa Nabi menggaris di tanah dari tongkatnya garis yang besar, khattan kabiran. Kemudian khatta an yaminihi wa an shimalihi, dari garis lurus yang besar itu diberikanlah garis-garis kecil yang gambarannya seperti tulang ikan. Maka garis yang lurus itu adalah tulang ikan yang besar, dan kiri dan kanannya tulang-tulang yang kecil. Maka kemudian setelah Nabi menggambar itu, dia membacakan ayat tadi. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Nabi, Allah berfirman, ikutilah jalan garis yang lurus ini. Maka ini jalan yang hak, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian membaca ayat setelahnya, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti garis-garis kecil kanan dan kiri tadi, maka fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan tersesat dari jalan yang lurus tadi, dan kalian akan bersempal dari agama yang benar, mengikuti kelompok al-hizbiyah, kelompok al-mubtadi'ah. Maka di sini menjadi pendalilan di ayat yang diterangkan di hadis Ibnu Mas'ud, bahwa kita hanya diperintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Maka ini bantahan kepada para da'i melempem, tidak apa-apa bergabung dengan kelompok Ikhwanil Muslimin,
Tidak apa-apa kita berdakwah sama dengan kelompok Jamaah Tabligh. Tidak apa-apa kita berlembah lembut kepada kelompok-kelompok sempalan-sempalan Islam. Maka never ever. Di dalam ayat kedua ini lebih jelas. Maka hadis ini mahaluh. Datang dari Ibnu Mas'ud tadi dari jalan Asim Ibnu Bahdalah, Ibnu Abi Nujud. Maka dia saduq hasanul hadis. Adapun Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah, dia rawi yang thiqah, maka hadis ini hadis yang hasan lidati. Dan telah datang dari Jabir ibn Abdullah, bukan dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, namun di sanadnya dari jalan Mujalid Ani Sya'bi dari Jabir ibn Abdullah, dan Mujalid rawi yang dhaif. Alhasil hadis ini datang dari dua jalan, hasan lidati dari Ibnu Mas'ud dan dhaif dari Jabir bin Abdullah. Maka kedua riwayat ini bisa menjadi jayyid, di atas dari hasan dan di bawah dari sahih. Maka dari dua pendalilan ini menjadi pendalilan bagi kita ya ibadallah, bahwa dakwah yang kita lakukan harus mengikuti rules dari Nabi. Apa itu? At-tamyiz fi dakwah. Dalam dakwah kita menjadikan penjeda dengan kelompok ahlul bid'ah. Kelompok ahlul bid'ah di gunung, kita di lembah. Kelompok ahlul bid'ah di lembah, kita di atas gunung. Tidak kita bersatu dengan mereka dalam keadaan berdakwah, karena ini akan mematikan sunnah. Dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah yang digelari dengan Asadus Sunnah sebagai singa sunnah, maka dari pidato-pidatonya dan tulisan-tulisannya dan kajian-kajiannya, semuanya mengarah kepada at-tamyiz fi dakwah. Kita harus mengadakan penjedaan dalam dakwah. Maka kami nukil ucapan beliau rahimahullah di kitabnya Tuhfatul Mujib. Lan tuqamu as-sunnah ay dakwah ahli sunnah illa bitamayyuz min ahlil bid'ah. Maka tidak akan berdiri dakwah sunnah itu kecuali dengan kita mengadakan penjedaan dari kelompok-kelompok al-hizbiyah, al-mubtadi'ah. Walan tuqamu as-sunnah fi dakwah illa bitamayyuz. Dan begitu pun dari ucapan beliau rahimahullah yang kedua yang selalu kita mengingatnya dan kita mempraktekannya, terutama dakwah kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang sama namanya seperti beliau, disebutkan laqad arafna alladhi yuksiru dhuhura al-mubtadi'ah wal hizbiyah bi amrain. Maka dua perkara yang menghancurkan punggung-punggung kelompok hizbiyah al-mubtadi'ah, dua perkara. Perkara pertama al-jarh wa ta'dil, di mana kita memuji kelompok ahlu sunnah dan mencela kelompok ahlul bid'ah. Sehingga seluruh manusia tahu apa kesalahan Jamaah Tabligh, apa kesalahan tokoh fulan dari Al-Kandahlawi, gembong Jamaah Tabligh. Kita menyerukan kepada manusia agar menjauhi ikhwanil muslimin. Kita jelaskan kesalahannya dan kita sebutkan gembongnya Hasan al-Banna, Laban al-Hasan. Maka itulah al-jarh wa ta'dil, dan itu yang menghancurkan kelompok ahlul bid'ah. Perkara ini oleh dai-dai melempem ingin dihancurkan. Jangan engkau sebutkan kesalahan-kesalahan Yusuf Al-Qardawi. Jangan engkau sebutkan kesalahan-kesalahan Jamaah Tabligh Ikhwanil Muslimin. Mereka juga adalah saudara kita. Maka gembong Roja dekat sekali dengan diri Sulaiman, yang harusnya dia menasehati agar keluar dari Jamaah Tabligh dan bertobat. Namun sekarang karena dekat dan qadarullah dia masih dalam keadaan menggenjreng gitar dalam dakwahnya,
melodi dalam dakwah. Maka tidak bisa kita bekerja sama dengan mereka. Dan untuk menghancurkan dakwah kelompok Al-Hizbiyah, pertama kata Syekhuna, dengan al-jarh wa ta'dil. Kita sebutkan keburukannya. Kita jelaskan kepada umat dari penyakit-penyakit penyelewengan mereka dari segi akidah dan manhaj. Itulah kesibukan ahli sunnah dari zaman dahulu until this time, now and forever. Sekarang dan akan datang seperti itu. Dan yang kedua, kata Syekhuna, wattamayyuz fid dakwah. Maka kita harus melaksanakan penjeda dengan kelompok mubtadi'ah. Maka la nahdur fi majalisihim wala nasma asritatahum. Kita tidak duduk di majelis-majelis mereka dan berbasa-basi dengan mereka. Dan juga kita tidak mendengar kajian-kajian mereka. Maka telah datang adillah apa yang diucapkan oleh Syekh kami di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya telah datang dari berbagai sahabat. Dari Ibnu Umar, dari Abi Hurairah, dari Aisyah, dari Anas Ibnu Malik, dari 4 sahabat meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Apa itu lafaznya? Yang menjadi dalil dakwah ini harus tamayyuz dari kelompok al-mubtadi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-qadariyah majus hadhil ummah. Kelompok al-qadariyah al-mubtadi'ah, mereka majusinya kaum muslimin. Mereka majusinya kaum muslimin. Idza maradu la tu'iduhum. Jika mereka sakit, tidak boleh kita untuk menziarahinya, untuk mengunjunginya dan mendoakan tuhurun insyaallah, syafaqallah. Tidak pantas bagi ahli sunnah mendatangi orang-orang ahlul bid'ah meskipun dalam keadaan sakit. Dan yang kedua, wala tashaduhum idza matu. Dan jika mereka mampus, jika mereka mati, maka jangan hadir ke tempat acara penguburan mereka, ke tempat duka mereka. Ini ucapan siapa? Ucapan Nabi kita yang mengajak untuk tamayyuz dalam berdakwah, bahwa kita harus memutus hubungan disconnected dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka bagaimana dengan dai-dai, roja dan yang lainnya yang mengajak? Mari kita duduk di masjid. Di sana telah hadir UAS, UAH, UAA dan sebagainya. Maka mereka sakit, kita tidak boleh mendatanginya. Mereka mati, kita tidak boleh menghadiri acara pemakamannya. Bagaimana kita hadir dan dia berkoar-koar di mimbar dai sejuta umat dan memberikan subuhat dan kita duduk di depannya. Memberikan kesesatan. Allah tidak di mana-mana. Tidak boleh Allah itu menempati suatu ruang. Lalu apa ucapan Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Amintu man fis sama, Allah di atas langit. Maka bagaimana mereka mengatakan musik itu halal dan kita duduk di depannya? Maka at-tamayyuz di dalam dakwah itu adalah ajaran Nabi kita. Hadis ini datang dari berbagai sahabat tadi yang sahih li ghairi. Dan contoh yang lain yang sangat keras juga dari ucapan Nabi kita, bukan dari kita. Sehingga mereka di saat mengatakan kalian dakwah ahli sunnah terlalu keras, maka kita katakan bukan dari kita tetapi dari murabbi kita yang mengajari kita dalam berdakwah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abu Umamah Al-Bahili, maka dia melihat kana fi Syam fi Dimashq ra'aitu ar-ru'us minal khawarij maktu'atan fi turuq. Maka kami melihat kelompok al-khawarij dibantai oleh ahli sunnah karena kebid'ahan mereka. Mereka ingin keluar dari kepemimpinan ahli sunnah dari Ali radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Maka kami melihat mereka
terbunuh. Kemudian Abu Umamah berkata, Al-Khawarij haula kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, wahum asyarru qatla tahta adimis sama, wa khairul bashar man qataluh, wa khairul bashar man qataluh. Maka kelompok Al-Khawarij yang sekarang kelompok ISIS dan yang lainnya yang namanya banyak diganti-ganti N11, DITII, dan Islam Jamaah yang mengkafirkan kaum muslimin sekarang, mengkafirkan pemerintah yang sah. Pemerintah kita kaum muslimin dikafirkan karena tujuan dunia mereka ingin menggulingkan, mengganti khilafah agar mereka yang berada di atas kursi. Masalahnya bukan agama, masalah dunia. Maka mereka orang-orang Khawarij, kata Abu Umamah, mereka anjing-anjing api neraka. Mereka anjing-anjing api neraka. Maka mereka bangkai-bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Dan orang-orang yang membunuh mereka, orang-orang yang terbaik imannya. Di saat Abu Umamah meriwayatkan hadis ini, berkata rawi, hal sami'ta minan nabi? Apakah kamu mendengar ucapan ini dari Nabi? Karena kamu mengatakan tadi anjing-anjing api neraka dan mereka seburuk-buruknya mayat dan orang yang membunuh mereka terbaik dari manusia. Qala Abu Umamah, "Na'am. Sami'tuhu la marrah wa la marratain wa la thalath. Sami'tuhu katsiran." Maka hadis ini hadis yang sahih menjadi pendalilan bagi kita bahwa permasalahan keras kepada kelompok Al-Mubtadi'ah itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Sehingga Nabi menyebutkan mereka secara umum semuanya di api neraka kecuali satu yang sesat, ahli sunnah. Dan mereka disifatkan oleh Nabi secara khusus, Khawarij, kelompok anjing-anjing di api neraka, dan mereka seburuk-buruknya bangkai yang dibantai. Dan juga kepada kelompok Al-Qadariyah dari kelompok Ahlul Bidah, mereka adalah majusinya umat ini. Jika mereka sakit, tidak boleh kita menengoknya. Jika mereka mati, tidak boleh menghadiri majelisnya. Maka inilah petunjuk Nabi kita. Di saat kita berdakwah agar kita melaksanakan at-tamayyuz. Dan Syekh kami rahimahullah yang sudah berjuang dari umur-umurnya yang panjang dalam berdakwah sekitar 25 tahun di Yaman, maka dia sudah kenyang dengan metode-metode dakwah. Maka akhirnya di ucapan-ucapan akhir dia mengatakan, lan tuqamu as-sunnah illa bitamayyuz. Walladhi yadribu dhahra haula al-hizbiyah al-jarhu wa ta'dil wa tamayyuz fi da'wah ay inqita min mujalasatihim walam nasma asritatahum. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Indonesia wa bilad al-Yaman wa bilad Filistin. Semoga Allah menjaga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya dan negeri kita Indonesia. Maka kita doakan kepada pemimpin kita, Allahumma hfadh wulatu amrona, wulatu amrina. Allahumma hfadhum ya Rabb. Allahumma hdihim ila tariqi rusyd. Wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, Pak Jokowi dan staf menteri dan MUI dan yang lainnya. Karena jika mereka dalam keadaan baik, akan baik pula keadaan negeri dan kaum muslimin ini. Maka di akhir kita mendoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.